Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamuni Kamera Murah dan Unik. Hari ini saya ingin membahas tentang beberapa aksesoris wajib yang bisa kita beli untuk action cam kita ya kan. Ini khususnya untuk action cam terbaru saya. Ini adalah DJI Osmo Action 5 Pro ya. Nah, sebenarnya dari paket bawaannya untuk standar combo kita kan cuma dapat kamera, baterai, beberapa jenis adapter buckle sama frame-nya ini ya kan. Cuma kalau untuk ngevlog, kita tuh perlu beberapa barang kan. Apalagi kita bikin vlognya tuh di malam hari yang menggunakan mic gitu ya. Makanya saya pengen membahas beberapa barang yang bisa kita beli kan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita lihat barang apa aja yang bisa kita gunakan di action cam ini ya. Ini dia keempat barang yang bisa kita beli buat upgrade beberapa part di action cam kita ya kan. Nah, yang pertama itu ada ini kan, mini tripod. Ini Ulanzi MT08 ya kan. Yang saya suka dari mini tripod ini adalah ya bentuknya itu simple dan kelihatan bagus gitu loh kan. Walaupun memang saya akui build quality-nya ini biasa aja kan, karena ini full dari plastik kan. Ini tipenya Ulanzi MT08 ya, mini tripodnya ini kan. Harganya tuh sekitar 130 ribuan. Dan biasanya saya pakai di action cam itu gini kan. Ini saya ulir. Gini aja sebenarnya udah bisa kita pakai ya kan. Nah, cuma kalau Agan baru pertama beli action cam, Agan juga perlu adapter ini kan. Adapter action cam untuk mounting baut ini ya kan. Biar kita bisa screw ini selain buat mini tripod kayak gini, kita bisa juga taruh di tripod yang besar kan. Jadi ini kita perlu beli, mungkin harganya belasan ribu ya, adapter tripod untuk action cam gini kan. Nah, ini yang pertama, jadi kita bisa lebih nyaman buat ngevlog gitu kan. Apalagi kan saya pakai action cam ini sebenarnya buat bikin konten mancing di malam hari ya kan. Jadi kalau ngevlog di malam hari ini cocok kan. Cuma masalahnya kalau kita pakai frame yang bawaan dari DJI Osmo Action ini, itu nggak ada hot shoe-nya kan. Jadi hot shoe itu berguna buat naruh kayak lampu kita, misalnya kita taruh gini, atau mic kita. Makanya kita juga perlu frame yang ada hot shoe-nya kan. Ini saya jatuhkan pilihan saya ke ini kan, Sunny Life Street Photography Handle. Nah, ini harganya sekitar 200 ribuan lah kan. Saya dapetin 230 ribuan lah kalau nggak salah kan. Nah, ini di paket pembeliannya itu kita mendapatkan ini kan. Yang pertama frame-nya, yang kedua kita dapat tali kan. Tapi sekarang kita fokus ke frame-nya ya kan. Frame case-nya ini berguna kalau kita misalnya naruh mic atau lampu, biasanya kan ada dudukan hot shoe-nya gitu ya kan. Nah, ini bisa kita tempel di sini. Jadi action cam kita itu bisa pakai lampu, bisa pakai mic eksternal, jadi lebih bagus kan. Dan ini yang saya suka, selain ada hot shoe-nya itu kita juga bisa pakai dia tuh kayak kamera gini kan, karena ada handle-nya ya kan. Nah, sekarang ayo kita coba ya di action cam kita kan. Nah, kalau yang ini kita tinggal tekan bagian sini kan, ini ada tandanya ya. Untuk membuka kunci kita arahnya ke sana. Kita tinggal slide kameranya sesederhana ini aja kan. Kalau sudah kepasang dengan sempurna, kita tekan, nah nanti kekunci sendiri kan. Nah, ini udah jadi sih sebenarnya kan. Memang sih saya akui ini bahannya plastik semua ya, dan bahan plastiknya tuh agak tipis di bagian bawah ini kan. Cuma memang untuk harga 200 ribuan ini lumayan lah kan, karena untuk frame dan juga gripnya action cam DJI Osmo Action 5 Pro ini itu yang dari metal, menurut saya lumayan mahal kan. Agan bisa dapetin itu seharga 500 sampai 1 jutaan ya kan. Dan itu menurut saya sedikit overpriced untuk frame kecil aja kan. Makanya kalau mau yang lebih murah itu ini kan, yang paling termurah, grip dan juga frame untuk DJI Osmo Action. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai kamera pocket gitu ya kan. Atau kalau Agan mau ngevlog sebenarnya simple aja, tinggal kita tempel ini. Nah, ini udah jadi dah kan. Nanti kalau Agan mau naruh lampu, di sini juga bisa kan. Tuh, sesimpel itu aja.
lampu atau mic bisa di atasnya ini kan. Lumayan ada hotsu-nya. Cuma kalau Agan mau lebih minimalis ya udah ini aja kan. Tuh, gini aja udah cukup sih sebenarnya kan. Nah, yang terakhir itu kalau Agan mau bikin konten terutama kayak mancing atau di laut atau di air ya kan. Itu lebih baik menggunakan filter ini kan. Filter CPL ya kan. Ini fungsinya untuk mengurangi pantulan cahaya yang berada di air kan. Jadi kalau kita videoin misalnya laut atau danau atau sungai, kadang kan pantulan mataharinya tuh kan kelihatan kayak putih gitu kan, nggak kelihatan jernih gitu loh kan airnya. Makanya kita perlu filter CPL. Ini mungkin mirip-mirip kayak kacamata polarizer gitu loh kan. Jadi dia mengurangi cahaya yang ada di permukaan yang cair gitu kan. Untuk jenis filter CPL itu sebenarnya banyak ya kan, itu terserah Agan maunya yang gimana. Cuma saya jatuhkan ke merek ini karena ini murah, saya beli cuma 30 ribuan, dan ini saya beli yang ukuran 40,5 mm ya kan. Kenapa saya beli ukuran segitu? Nah ini alasannya kan. Karena kamera DJI Osmo Action itu kan sebenarnya nggak ada kayak drat buat naruh di lensanya gitu ya. Sebenarnya ada kalau Agan mau beli langsung filter setnya, cuma itu mahal kan, 300 sampai 500 ribuan lah kan. Nah, kalau Agan mau lebih ekonomis, ini kan, pakai adapter ini kan. Nah, ini adapter yang Agan bisa beli itu murah, harganya nggak sampai 20.000, dan ini bikinan manual dari 3D printer ya kan. Jadi ada orang yang memang dia bisa 3D printer, dia nyediain filter kayak gini kan. Ini saya beli di daerah sekitaran rumah saya, ini cuma 18.000 ya kan. Ini dari DJI Osmo Action ke filter 40,5 mm kan. Kenapa saya milih ukuran segini? Karena nggak terlalu besar kan. Jadi dia kalau terlalu besar tuh takutnya nutupin bagian layar depannya kan. Kalau ini 40,5 mm itu lumayan aman lah buat kamera saya, dia tuh nggak nutupin layar depannya kan. Nih cara makainya tuh simple, kita tinggal snap tekan aja nih. Tuh, ini bahannya dari plastik, dan plastik 3D printer tuh lumayan ya. Maksudnya nggak terlalu keras gitu kan. Dia tuh agak lembut sedikit lah kan. Nah ini kita pasang gini kan, kita pas-pasin aja tuh. Nah kalau udah pas, kita tinggal pasang filter sesuai ukuran yang kita mau ya. Kalau saya sih beli ukuran segini. Sebenarnya ada sih lebih kecil, kalau nggak salah 37 mm. Cuma saya nyari di internet filter CPL 37 mm itu nggak terlalu banyak stoknya di pasaran kan. Jadi saya pilih yang 40,5 mm ya kan. Nah ini jadinya kayak gini lah kan. Tuh. Nanti kalau kita videoin, misalnya di air-air gitu, nah kita tinggal puter aja filter CPL-nya. Nanti kita lihat mana bagian yang sudah kelihatan transparan di airnya, nah itu udah settingannya bener kan. Ini nambah kualitas gambar kita lebih bagus lah kan. Tapi yang versi murah ya. Kalau Agan mau yang versi mahal, sebenarnya ada langsung filter untuk DJI Osmo Action 5 Pro dari Telesin ya kalau nggak salah. Tapi itu harganya sekitar ya 300 sampai 500 ribuan, yang menurut saya agak overpriced sih kan. Nah kalau mau ngevlog, settingan saya sih kurang lebih kayak gini ya kan. Nanti biasanya di atas saya tambah lampu kan. Kalau saya misalnya bikin video vlog mancing di malam hari itu, saya kasih lampu Godox LED 6R light mount yang pernah saya bahas, ini videonya. Nah itu saya taruh atas, dan di atasnya nanti saya tempel mic-nya kan. Nah sebenarnya sesederhana inilah settingan saya. Dan ini lumayan murah ya kan jatuhnya. Kalau kita total sih harga mini tripodnya ini mungkin sekitar 135.000. Harga filter CPL-nya itu 30.000. Harga adapter filter CPL-nya itu 20.000 kita anggap. Sama harga frame dan juga gripnya ini sekitar 240.000 kan. Itu totalnya sekitar 425.000. Mungkin Agan bisa tambah adapternya ini itu sekitar 20.000 ya kan. Jadi totalnya 450 ribuan. Menurut saya tuh ya lumayan murah lah kan, daripada Agan beli yang serba premium. Filternya aja premium dari Telesin itu udah harga 300 ribuan kan. Jadi lumayan murah kan. Nah ini nanti kalau Agan punya rezeki bisa ditambah lampu LED, atau Agan bisa tambah mic eksternal dari DJI. Kalau nggak mau naruh adapter di atas, naruh transmitter di atas, nah itu kan. Nah settingannya ini aja sederhana. Kalau
Ini kan bisa jadi 2 mode, kalau Agan mau lebih minimalis ya nanti adapternya ini dilepas aja kan, kayak gini lah. Tuh, tinggal gini aja lah kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang membahas beberapa aksesoris yang bisa Agan pakaikan di action cam Agan ya. Kalau saya sih pakai DJI Osmo Action 5 Pro, tapi settingan ini sebenarnya untuk action cam lain kayak GoPro Hero 13, kayak Insta360 S2 Pro, nah itu sebenarnya sama aja sih kan kalau settingan kayak gini kan. Nah, ini saya jamin akan membantu Agan membuat video itu lebih proper lah, dan juga kualitasnya ya sedikit lebih baik kan, karena kita udah menggunakan filter CPL di kamera kita ya kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini ya kan. Sekian dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya kan. Nah, ini dia kamera saya kan.